Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sari Ainitias, NIM 220103110044 dari kelas PKMIC angkatan 2022. Apa yang membedakan kurikulum K13 dengan KTSP? Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. K13 mengutamakan pendekatan pembelajaran yang lebih konseptual, aktif, dan interaktif, lebih menekankan pada pengembangan keterampilan hidup dan soft skill. Sedangkan KTSP cenderung lebih fleksibel dalam pendekatan pembelajaran, memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah. Yang kedua, proses pembelajaran. Dalam K13, tematik terpadu ini diterapkan di kelas 1 hingga kelas 6, sedangkan KTSP skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga kelas 3 SD. Yang ketiga, kelengkapan kurikulum. Pada K13 lebih menyeluruh dan terstruktur, mencakup 4 aspek utama: sikap, pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Sedangkan dalam KTSP dapat lebih bersifat selektif sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan sekolah. Yang kelima, evaluasi. Dalam K13 mengedepankan penilaian yang lebih holistik, melibatkan berbagai bentuk asesmen, termasuk portofolio dan proyek. KTSP fleksibel dalam menentukan bentuk evaluasi, dapat disesuaikan dengan kebijakan sekolah. Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa. Maksudnya pendekatan ini lebih menitik beratkan pada kebutuhan dan minat siswa. Tema-tema yang diangkat cenderung relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi mereka. Ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, karakteristik. Pembelajaran tematik berorientasi pada siswa, dan siswa diberikan ruang untuk menjelajahi materi secara berkelanjutan. Siswa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis dan kreatif, serta melakukan wawancara mengenai topik yang dipelajari. Pembelajaran kontekstual. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan tema-tema yang relevan dengan kehidupan nyata, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata. Yang terakhir, pengembangan keterampilan. Kurikulum 2013 tidak hanya fokus pada pemberian pengetahuan, tetapi pengembangan keterampilan seperti keterampilan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Pendekatan tematik membantu siswa mengembangkan keterampilan ini secara lebih holistik karena mereka harus mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang terkait dengan tema-tema tertentu. Selanjutnya, sintaks pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terperinci kepada siswa. Hal ini akan membantu siswa memahami apa yang akan dipelajari dan mengapa itu penting. Yang kedua, mengaktifkan pengetahuan awal siswa, yaitu guru dapat mengaktifkan pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan atau tugas yang berkaitan dengan topik yang akan dipelajari. Hal ini akan membantu siswa mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan topik baru yang akan dipelajari. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, presentasi, simulasi, dan sebagainya. Hal ini akan membantu siswa dalam belajar dengan cara yang berbeda-beda dan mungkin mereka untuk menemukan cara-cara belajar yang paling efektif bagi diri mereka sendiri. Yang keempat, memberikan umpan balik, yaitu guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam pembelajaran. Hal ini akan membantu siswa memahami di mana mereka berada dalam proses pembelajaran dan apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang kelima, mendorong partisipasi siswa. Nah, guru harus mendorong partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Hal ini akan membantu siswa merasa lebih terlibat dalam pembelajaran dan memperkuat pemahaman mereka. Hal ini akan membantu siswa merasa lebih terlibat dalam pembelajaran dan memperkuat pemahaman mereka. Contoh dalam proses pembelajaran, guru matematika memberikan tugas kepada siswa untuk menyelesaikan masalah matematika dalam kelompok. Setiap kelompok harus mempresentasikan solusi mereka di depan kelas dan menerima umpan balik dari guru dan teman sekelas. Nah, kemudian guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi tentang solusi yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Dengan cara ini, siswa dapat belajar dari teman sekelas mereka dan memperkuat pemahaman mereka tentang konsep matematika yang dipelajari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.